Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara dan masih ngobrol-ngobrol dengan Bang Refli Harun yang memiliki profesi baru sebagai YouTuber. Ada rencana ini untuk meraih generasi yang lebih muda ke TikTok gitu? Tapi Bang, nih Nggak ada ya? Belum Why ya? not, why not? Why not ya? Kecuali kalau saya nyalon presiden barangkali sudah mulai berpikir TikTok ya kan. Aduh berat nih. Jadi Tetapi- ada calon ya? Tetapi saya tidak pernah bermimpi, ya itu masalahnya. Oh, oke. Oke, tadi Karena tahu pertanyaan- diri kan. Aku penasaran nih Bang Refli Iya. sama Loli kan, karena tadi YouTube juga pasti backgroundnya karena abang tuh suka mengkritik kan, dan tahu bagaimana sih cara mengkritik yang pintar gitu dan cerdas gitu. Nah, ada background menjadi jurnalis di situ, bener ya Lol ya? Kamu Ada. tadi riset di mana tuh? Jadi di background jadi wartawan. Iya, bener gak sih Bang pernah jadi wartawan? Iya, Di pernah. mana, tahun berapa? Yes. Jadi saya itu jadi wartawan yang tidak serius ya, itu SMA. Oh SMA. Saya pemret majalah majalah SMA saya, SMA 5 Palembang. Majalah dinding. Namanya waktu itu kan Cipta Siswa, saya ganti dimensi namanya. Jadi dari Cipta Siswa saya ganti dimensi, saya gantinya. Nggak keren Cipta Siswa kan, saya ganti dimensi. Waktu kuliah kita mendirikan majalah hukum ya, namanya Mahkamah. Nah, waktu itu saya wapemretnya. Nah, waktu saya tamat kuliah, ya satu-satunya skill yang saya ada instead of jadi lawyer adalah jadi wartawan. Karena saya udah biasa nulis, reportase dan lain sebagainya. Akhirnya jadi wartawan. Serius kali ini profesi ya? Ya, dari tahun 95 sampai terakhir 2003. Di mana Bang Refli? Pertama di Jawa Pos, yang kedua kemudian di grup Kompas Gramedia. Tapi bukan di Kompasnya ya, di grupnya. Malah wartawan olahraga, ya kan? Oh iya. Kemudian terakhir di grup media, di media Indonesianya. Di media Jadi Indonesia. sebenarnya memang udah dari zaman sekolah suka mengkritik. Yang aku penasaran tuh sebenarnya cita-cita kalau dari kecil apaan Bang? Cita-cita dari kecil nggak jelas gitu ya. Gak jelas. Makanya Waktu kecil makanya kebayangnya terus jadi terang apa? saya ketika diundang ke sini saya nggak mau kan. Saya udah diundang berapa bulan yang lalu. Kenapa? Anda mau tanya apa ke saya? Kalau Anda tanya success story, saya merasa bukan orang sukses. Tapi kan untuk menjadi seorang SHM HLM nggak mungkin nggak ada success story-nya Bang. Tiba-tiba Ya success story untuk mendapatkan gelar. Kalau itu kan sukses saya bisa dapat gelar S1, 2 S2, lalu S3 kan begitu. Saya menjadi staf ahli hakim konstitusi. staf ahli Mahkamah juga udah Mendaftar sukses, Bang. sebagai hakim konstitusi, saya ranking 1 konon katanya. Kok Iya. Kan katanya. Iya. Karena yang ngomong ranking 1 itu jurinya, Oke. panelis jurinya. Lalu? Akan Ya, tetapi yang sekarang jadi wakil menteri hukum dan HAM. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya kan di DPR kan Anda kan nggak penting di DPR itu. Ranking 1 yang penting Anda kira-kira bisa berkompromi nggak ya kan? saya jadi penasaran Bang Refli dari Iya. kecil tuh udah suka ngeritik gak sih? Umur Enggak, berapa? saya yang- orangnya introvert saya. Waktu Masa? kecil introvert. Masa iya. sih katanya sering protes sampai nilainya pernah dipotong sama guru. Bener gak sih? Oh, dari mana itu informasinya? Ada lah. Kalau kayak gini-gini Ada. Lolita jagonya Bang Luar Refli. biasa ya. berdebat sama guru atau gimana? nih? Pernah juga. Jadi saya pernah memprotes guru pernah, ya kan? Soal apa inget gak Bang? Waktu itu guru fisika yang pernah saya protes, dia keliru nilainya, penilaian dia keliru. Karena Salah kasih nilai. enggak, saya bilang justru itu waktu kelas 1 ya. Saya kelas 1 SMP, saya bilang justru penilaian saya itu lebih komprehensif. Jadi Iya, baper gurunya. variabelnya. Ya kadang-kadang kan gurunya itu tergantung. Kayak guru masa lalu kan kurang demokratis. Makanya kan saya juga dosen. Masih Jadi ingat? kalau saya dosen, saya paling suka kalau mahasiswa itu mendebat. Oke. Oh iya. Oke. Saya dosen juga di Tarumanegara, saya dosen. Iya, iya. Saya Oh, dosen oke. tetap juga sebenarnya. Nah, tapi dari dulu memang arahnya udah saya akan menjadi sarjana hukum gitu. Waktu SD pernah saya tulis, kan Oh iya? main kotak-kotak. Iya. Oh udah bikin jurnal Ya, dari zaman SD bikin enggak, jurnal. waktu SD kelas 4 ya. Bikin kotak-kotak apa cita-cita Anda. Ya. Lalu nama nulis tiba-tiba munculnya sarjana hukum gitu-gitu loh. Nah, Oh pernah udah, gitu kelas SD, 4. 4 SD itu Itu pernah kenapa gitu. dari orang tua apa dari mana? Kalau orang tua tuh malah melarang. Orang tua tuh melarang jadi jaksa, melarang jadi hakim, melarang jadi pengacara. Oh iya. Katanya cepat masuk nerakanya katanya. Iya, makanya dia sangat anti. Waktu masuk UGM jadi gimana dong orang tua? Jadi waktu saya masuk UGM kan masa Orde Baru. Iya. Saya di UGM itu sempat menjadi ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa.
ketua senat universitasnya Anies Baswedan. Itu satu angkatan sama saya. Oh. Kakak angkatan saya 2 tahun di atas saya Ganjar Pranowo. Jadi memang udah kenal dari lama kan. Nah saya tidak suka dengan Udah fakultas hukum. gubernur ya Bang? Hah? Udah gubernur. Makanya saya bilang, ini kalau untuk Anies ya, saya bilang, Nis, ente itu nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden kan orang Indonesia asli, saya bilang ketawa dia. Itu canda saya waktu, karena pada waktu itu ayat konstitusi kita mengatakan presiden adalah orang Indonesia asli. Tapi sekarang kan sudah diganti. Iya. Presiden itu warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Ya. Paham kan maksudnya? Ya, Iya. ya. Berarti kan abang kan dari Palembang. Ya. Pertama merantau ke Jakarta tuh kayak gimana ceritanya waktu Saya dulu? itu ketika saya menunggu wisuda, iseng-iseng saya ikut tes jadi wartawan. Oke. Nah, tesnya itu di Surabaya, yaitu Jawa Pos Jawa soalnya ya. Pos. Diterimalah saya sebagai wartawan Jawa Pos. Nggak ada lagi yang namanya masa percobaan dan lain sebagainya. Langsung kita suruh terjun ke lapangan. Padahal saya nggak kenal Medan. Jadi sempat stres juga. Tapi untungnya 3 bulan saya dipindah ke Jakarta. Oke. 3 bulan saja. Jadi sempat di Surabaya 3 bulan. 3 bulan pindah ke Jakarta. Di Jakarta ya saya diposkan di olahraga, tergantung lah. Karena waktu itu saya nggak terlalu suka politik. Bukan nggak suka karena zaman otoriter kan. Saya suka politik tapi ngapain kita jadi wartawan politik kan nggak bisa nulis apa-apa juga. Iya, iya. Nah setelah itu saya menjadi asisten pribadi Adnan Buyung Nasution. Oh, oke. Sempat. Tapi namanya hidup di Jakarta starting from zero dari nol. Iya. Saya bingung ngapain, digaji aja nggak jelas ya kan. Akhirnya ya cuman berapa 1 bulan saya melamar ke grup Kompas Gramedia. Iya. Jadilah wartawan saya. Olahraga itu ada cabang tertentu Bulu yang tangkis. spesifik? Oh, bulu tangkis. Oh, yang paling seru dong. Dulu bulu tangkis itu saya sampai hafal yang namanya tanggal lahir atlet bulu tangkisnya. Serius. Contoh misalnya Mendalami banget. Ardi B. Wiranata, saya tahu tanggal lahirnya. Kalau tidak salah ya, 10 Februari tahun 1970. Wow. Susi Susanti, 11 Februari 1971. Kemudian Ricky Subagia, kalau tidak salah Januari ya, Iya. Januari 1972. Waduh. Sorry Februari, Haryanto Arbi Januari 1972. Joko Supriyanto 6 Oktober tahun 1966. Hermawan Susanto tahun 67. Alan Budi Kusuma 68. Jangan sampai ulang tahunnya atlet bulu tangkis ingat tapi ulang tahun istri nggak ingat ya Bang Pernah ya? lupa. Pernah lupa. Serius? Tapi istri yang lupa. Jadi one day saya, kan istri kan pernah jadi wartawan juga. Kita Iya. ada liputan di Singapura Iya. bareng. Karena saya itu grup media Indonesia, kan ada TV-nya kan, Iya. ya kan. Saya di satu kamar kan dengan cowok. Iya. Padahal istri saya dia majalah bisnis. Ya pasti tukar kamar dong, masa saya yang cowoknya kan. Iya, Jadi iya. saya ini, dan itu tanggal lahir saya. Tidur bareng dia lupa kalau itu hari ulang tahun saya. Terus aku penasaran. Tadi Iya. kan Bang Refli cerita teman seangkatan Pak Anies Baswedan udah jadi gubernur. Iya, Senior. Udah jadi Ganjar juga. Pranowo calon presiden. Abang ada ambisi ke sana nggak sih Bang? For the time being nggak ada. Kecuali untuk pembelajaran politik kita tidak melakukan money politics. Jadi gini misalnya ya, siapa tahu saya jadi calon anggota DPD aja. Karena DPD kan nggak perlu masuk politik. Ya. Jadi nanti saya kampanye di YouTube saja. Berarti ini ada rencana Sahila. Jadi try and iya. error. Berarti mendingan jadi YouTube aja bareng Iya. sama Aja ya? istri, bisa debat sama Iya, istri juga, gitu. enak. Nah, siapa tahu dengan try and error tersebut ketika masyarakat makin educated, kita bisa terpilih tanpa mengeluarkan money politics. Luar biasa kan? Ya, mudah-mudahan. Iya, gitu. Oke, terima kasih Bang Refli udah ngajakin kita benar-benar melek hukum, berbagi kisah kehidupannya juga. Sudah. Pokoknya semoga 4 SKS ya. ya, lumayan kayak cengeng banget. Tapi saya bukan orang berhasil ya, bukan pula orang sukses. Nah, gitu aja. Pokoknya mudah-mudahan sehat Iya, terus amin. buat Nah, Bang kalau Refli. sehat, amin, amin. Pokoknya semangat terus. Amin, Ya. gitu. Oke pemirsa, itu dia tadi cerita dari Bang Refli. Semoga bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Nah, abis ini kita akan kedatangan bintang tamu yang gak kalah inspiratif juga. Makanya tetap di Saatnya Perempuan Bicara.